Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Sebelum Tian-Tian selesai berbicara, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dengan nyaman. Tidak, ini sudah cukup. Melihat senyum Zhu Hengyu di wajahnya, semua orang berkata dengan gembira, Tuan tidak harus menanggungnya. Para murid belum menikah dan tidak memiliki anak dan cucu, jadi tidak perlu meninggalkan properti untuk mereka. Hanya saja perlu beberapa saat untuk menjual properti dengan harga yang sesuai. Sambil menjabat tangannya, Zhu Hengyu berkata, aku bilang tidak, aku benar-benar tidak membutuhkannya. Ini sudah cukup. Sambil berbicara, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, kemarilah. Aku memberitahumu tingkat ketiga dan keempat formasi pedang surgawi. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata Du Tian langsung menyala. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu berjalan di depan Du Tian, menyatukan telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, dan dengan ringan menyentuh dahi Du Tian. Surga ketiga dari formasi pedang Du Tian dapat memperbaiki 3, 9 dan 27 pedang besi misterius. Surga keempat dari formasi pedang Du Tian dapat memperbaiki 49 dan 36 pedang besi misterius. Awalnya, Zhu Hengyu tidak berencana untuk meneruskannya ke Du Tian sepagi ini. Jika semuanya terlalu mudah, Anda tidak akan menyukainya. Tapi sekarang, Du Tian pertama kali memberikan 3 pedang kehancuran. Setelah itu, ia menghabiskan semua uangnya dan memperoleh lebih dari 30.000 kristal kekacauan. Zhu Hengyu harus diberi imbalan untuk niat ini. Oleh karena itu, Zhu Hengyu hanya melewati latihan tingkat ketiga dan keempat untuk Du Tian dalam satu nafas. Di antara mereka, latihan berat ketiga adalah hadiah dari 3 pedang yang patah. Teknik berat keempat adalah hadiah dari 30.000 kristal kekacauan itu. Zhu Hengyu ingin menggunakan tindakan praktis untuk membuat Du Tian mengerti. Dia tahu semua yang dia lakukan. Selain itu, bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak dapat mengeksploitasi murid-muridnya, tidak mungkin untuk mengambil keuntungan dari murid-muridnya dengan sia-sia. Jika Anda membayar, saya pasti akan memberikan kembali. Selain itu, pengembalian yang diberikan oleh Zhu Hengyu benar-benar 10 juta kali lipat dari para murid. Sedikit saja, Zhu Hengyu mengajarkan Du Tian tingkat ketiga dan keempat dari arai pedang Du Tian. Du Tian sangat gembira dengan latihan surgawi ketiga dan keempat ini. Kekuatan Du Tian benar-benar meningkat secara eksponensial. Dalam ekstasi, saya tidak ingin menunggu sebentar. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada Zhu Hengyu untuk pertama kalinya, dan berbalik dan pergi. Bahkan Zhu Hengyu menahannya untuk makan malam tapi dengan tegas menolaknya. Anda bisa makan kapan saja. Melihat Du Tian pergi, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia bisa memahami suasana hati Du Tian sepenuhnya. Jika kamu bisa, dia ingin segera memperbaiki ketiga pedang yang patah. Dan lebih dari 30.000 kristal chaos semuanya disempurnakan dan dicampur ke dalam chaos vortex di jam hitam kuno. Sayangnya, proses ini harus dilakukan di medan perang kehancuran. Tidak mungkin membalikkan ranah 5 elemen. Melihat Du Tian hendak berjalan keluar dari pintu, Zhu Hengyu berkata dengan keras, putaran kehancuran berikutnya dibatalkan sementara. Saya perlu 1 bulan untuk memperbaiki 3 pedang kehancuran dan 30.000 kristal kacau. 1 minggu kemudian, Zhu Hengyu dan Liu Mei sekali lagi memasuki medan perang Qingmu. Meskipun untuk saat ini, lebah aon hijau dan ular anggur hijau di medan perang Qingmu telah dicekik bersih oleh Zhu Hengyu. Bahkan jika Anda memasuki medan perang Aoki, tidak mungkin untuk mendapatkan apapun. Tapi Zhu Hengyu memasuki medan perang Qingmu kali ini, bukan untuk berburu kekuatan sumber kayu. Itu di sini untuk memperbaiki 30.000 chaos crystals dan 3 pedang patah. Setelah memasuki medan perang Qingmu, Zhu Hengyu dan Liu Mei pindah ke gedung kecil berlantai 2 yang sebelumnya dibeli. Selanjutnya, Zhu Hengyu mengirim tas besar berisi lebih dari 30.000 kristal kekacauan ke dalam chaos vortex. Meskipun dalam waktu singkat, sulit untuk sepenuhnya terurai dan menyerap. Untungnya, Zhu Hengyu memiliki sebulan penuh. Waktu 1 bulan sudah cukup bagi chaos vortex untuk sepenuhnya terurai dan menyerap lebih dari 30.000 kristal chaos. Karena itu, semua energi Zhu Hengyu dihabiskan untuk memperbaiki 3 pedang yang patah. Lepaskan 3 pedang hitam kehancuran dari punggungnya. Yang disebut warna hitam adalah warna dengan merah hitam. Pedang 3 tangan runtuh, warnanya seperti hitam dan merah, dan tidak ada pola di permukaan. Sepintas itu tampak seperti embrio pedang kasar. Tetapi Zhu Hengyu tahu bahwa pedang kehancuran ini tidak sesederhana itu. Ini adalah pedang terkuat yang ditempa oleh kekuatan menghancurkan dunia. Di antara keruntuhan ini, tidak hanya cukup kuat untuk hampir tidak bisa dihancurkan. Yang paling penting adalah bahwa setiap pedang kehancuran mengandung kekuatan kehancuran. Target yang dipotong antara dihancurkan akan menderita dampak kekuatan kehancuran.
Kekuatannya menakutkan. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu menggerakkan pedang runtuh kejam hitam kuno. Ada suara pedang yang jelas. Inti bintang berwarna redup di bawah kendali Zhu Hengyu, disempurnakan menjadi pegangan keruntuhan. Melihat sekeliling, gagang pedang yang patah, tempat tubuh pedang bertemu. Manik-manik bundar berwarna redup perlahan-lahan menonjol. Jelas, manik bundar ini adalah inti bintang pada saat itu. Riak abu-abu terus mengalir keluar dari manik, membasuh tubuh pedang kehancuran. Itu benar, inti bintang ini menyempurnakan pedang kehancuran dengan kekuatan bintang yang melonjak di inti bintang. Waktu berlalu 1 menit demi 1. 9 hari 9 malam telah berlalu. Zeng! Akhirnya, dengan bunyi dentang pedang. Pedang kehancuran telah sepenuhnya disempurnakan. Melihat sekeliling, pedang kehancuran, dengan sedikit kejutan, berubah menjadi sedikit cahaya dingin, dan melompat ke arah langit. Ding! Setelah bunyi bip yang sangat jelas, sebuah bintang kecil yang dingin muncul di langit dalam jam kuno hitam. Berdiri di atas bumi yang luas, terkondensasi oleh udara kekacauan, dia menatap langit di bel yang dalam. Bintang yang dingin dan kesepian, tergantung di sana sendirian. Ini adalah bintang pertama dan satu-satunya di Suantian. Kuasa langit dan bumi. Ini adalah jumlah dari kekuatan bintang-bintang. Meski sekarang, hanya ada satu bintang di Suantian ini. Namun demikian, Suantian ini masih memiliki sedikit kekuatan langit dan bumi. Badan hukum Suantian akhirnya memiliki kekuatan kehancuran. Perlu disebutkan bahwa, yang disebut Suantian adalah dunia kecil di jam hitam kuno. Di Suantian Dharmakaya adalah Dharmakaya dengan jam hitam kuno sebagai pembawa. Itu selalu disebut badan hukum Xuanzong, dan langit dan bumi dalam pemilihannya terlalu tidak teratur dan terlalu kasar. Karena itu, Zhu Hengyu memberi nama langit dan bumi di Xuanzong Suantian. Namai badan Dharma Xuanzong badan Dharma Suantian. Dengan cara ini, grid paksa telah naik secara langsung, saya tidak tahu berapa level. Melihat bintang sedingin es di atas langit, hati Zhu Hengyu sangat bersemangat. Meskipun untuk saat ini, hanya ada satu bintang di seluruh langit. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan pengembangan berkelanjutan Zhu Hengyu, bangun dunia ini, akan ada semakin banyak bintang di langit. Dan ketika bintang-bintang meningkat, kekuatan langit dan bumi Suantian secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Antara sukacita, Zhu Hengyu menunduk dan melihat pusaran kacau di bawah. Inti bintang berikutnya belum kental. Untuk saat ini, tidak mungkin untuk memperbaiki dua pedang yang patah menjadi Suantian. Untungnya, Zhu Hengyu masih memiliki banyak waktu. Dalam 3 hari berikutnya, Zhu Hengyu mengendalikan jiwa, memacu rotasi pusaran kacau, mempercepat kecepatan pusaran kacau, dekomposisi dan penyerapan kristal kacau. Akhirnya, 3 hari kemudian, inti bintang redup lainnya mengembun, naik dari pusat pusaran yang kacau. Selanjutnya, secara alami, pedang kehancuran kedua digunakan sebagai kota dan disempurnakan menjadi inti bintang. Akhirnya, sebulan di medan perang Aoki berlalu. Selama sebulan penuh, Zhu Hengyu telah mengolah 3 pedang patah menjadi inti bintang. Tidak ada lagi satu-satunya bintang yang bersinar di langit malam Suantian. Sebagai gantinya, ada 3 bintang dingin di langit malam. Adapun mengapa langit malam? Itu karena masih belum ada matahari di dunia ini. Di dunia tanpa matahari, seseorang hanya bisa diam di malam abadi. Setelah berlatih 3 pedang kehancuran, lebih dari 30.000 kristal kekacauan tidak habis. Rata-rata 10.000 kristal kekacauan dapat mengembun inti bintang. Oleh karena itu, meskipun 10.000 kristal chaos yang tersisa telah dicerna dan diserap, inti bintang keempat telah terkondensasi. Tetapi untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak lagi memiliki pedang keempat yang runtuh, jadi ia telah mengolahnya menjadi Suantian. Untuk saat ini, hanya satu inti bintang yang bisa dikosongkan, dan itu samar-samar tersembunyi di langit malam. 1 bulan berlalu dengan tergesa-gesa. Melihat bahwa putaran medan perang Qingmu ini akan segera berakhir, Liu Mei mengambil inisiatif untuk menemukan Zhu Hengyu. Setelah hampir 4 tahun penyerapan gila, dengan 3.000 akar willow, 3.000 kali kecepatan penyerapan, kekuatan sumber kayu Liu Mei telah menumpuk hingga lebih dari 30 juta. Sekarang, Liu Mei telah dapat membuka talenta garis keturunan ketiga. Sejauh ini, Liu Mei telah membuka talenta garis keturunan Liu Gan dan Liu Gen. Master Willow Armor, ruang, melilit dan mencambuk keempat kekuatan darah ini. Liu Mei tidak bisa memutuskan sendiri, jadi dia harus bertanya kepada Zhu Hengyu. Menghadapi pertanyaan Liu Mei, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. 3 talenta keturunan yang tersisa adalah Willow Brand, Willow, dan Willow Leaf. Di antara mereka, perawatan dan tembus pandang bakat Willow sama sekali tidak berguna. Tidak ada yang membutuhkan Liu Mei untuk dirawat. Panah Willow anyaman dan hantu Willow juga lemah dan tak terlukiskan. Jika dia pergi ke medan perang Benghuai, Liu Jian bahkan tidak akan bisa menggelitik para prajurit Benghuai. Adapun hantu Willow, bahkan jika kental tidak ada kekuatan sama sekali. Tidak ada serangan manusia yang diperlukan. Hanya menghancurkan udara yang kacau, udara jahat yang sangat yin, dan energi iblis di medan perang akan mengikisnya sampai mati.
Oleh karena itu, satu-satunya pilihan sekarang adalah cabang Willow. 3000 cabang Willow dapat mengembunkan 3000 klon. Begitu Liu Mei menderita pukulan fatal, 3000 klon ini akan berfungsi sebagai pengganti untuk mengambil pukulan fatal daripada Liu Mei. Ketika ruang dibalik, Liu Mei akan dipindahkan ke posisi klon. Klon akan dipindahkan ke posisi di mana Liu Mei diserang. Sementara Liu Mei keluar dari bahaya, mengganti klon masa lalu akan langsung meledakkan dirinya. Itu pecah 9 kali kekuatan destruktif Liu Mei. Oleh karena itu, untuk Liu Mei, talenta keturunan ketiga yang akan dibuka berikutnya haruslah Willow Brand. Menghadapi pilihan Zhu Hengyu, Liu Mei tiba-tiba menyeringai. Memang, pilihan ini adalah yang paling masuk akal. Dengan bahagia, Liu Mei menggunakan waktu untuk membuka bakat cabang Willow. Dan dengan bantuan Zhu Hengyu. Di dalam medan perang Aoki. Di taman di belakang pavilion yang dibeli Zhu Hengyu, ada cabang Willow yang kental. Pepatah lama mengatakan, tanam bunga secara sengaja tetapi tidak mengirim bunga, tanam pohon willow dan willow secara tidak sengaja. Penyisipan willow yang tidak disengaja sebenarnya adalah cabang willow. Cukup kentalkan cabang willow, masukkan ke tanah, dan tuangkan sedikit air. Maka tidak akan lama sebelum pohon willow lain akan tumbuh. Mengapa tidak menanam pohon willow ini dalam 5 elemen terbalik? Sebenarnya, bukan itu yang saya tidak inginkan, tetapi saya tidak bisa membalikkan 5 elemen alam dan melarang semua energi. Jika klone cabang Willow ditanam di sana, saya takut bahwa fungsi ganda tidak akan diaktifkan sama sekali. Dan 1 jam di alam 5 elemen dibalik, dan itu adalah hari di medan perang Kingmu. Tinggalkan klone cabang Willow di medan perang Kingmu, dan tumbuh dengan kecepatan 12 kali lebih cepat daripada di 5 elemen realem terbalik. Oleh karena itu, bahkan jika Zhu Hengyu bodoh, dia tidak akan menanam cabang Willow dalam 5 elemen terbalik. Beberapa orang mungkin khawatir tentang apakah akan ada masalah dengan situasi keamanan di Kastil Kingmu. Namun pada kenyataannya, kekhawatiran ini sepenuhnya berlebihan. Mereka yang memiliki kemampuan untuk membeli real estate di kota Kingmu semuanya adalah negara adidaya tanpa kecuali. Siapapun yang berani melakukan kerusakan di kota Kingmu dia akan mengancam keturunan super kuat. Jika Zhu Hengyu punya anak dan cucu, ia tentu perlu pergi ke medan perang Aoki untuk mencoba. Jika seseorang mengancam keselamatan anak dan cucu, bisakah Zhu Hengyu membiarkannya? Bisa dikatakan, menyinggung Zhu Hengyu, sebenarnya, masalahnya tidak besar. Selama Anda berkomunikasi secara aktif dan meminta maaf, pada dasarnya Anda dapat memahami. Tapi begitu kehidupan generasi mendatang terancam punah, itu akan berbeda. Anda melanggar fondasi keluarga orang lain, menghancurkan garis hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan sesuatu pada anak-anak, tidak peduli di dunia atau negara mana, mustahil untuk dimaafkan. Dari perspektif ini, The Five Great Trial Battlefield sebenarnya lebih aman daripada membalikkan Five Elements Realm. Membalik alam 5 elemen tidak simen yang dibayangkan. Bagaimanapun, itu hanya pohon biasa. Terlalu mudah untuk dihancurkan dengan membalikkan 5 elemen alam. Potong kapak secara acak, pada dasarnya rusak. Setelah api berakhir, pada dasarnya tidak berguna. Sebaliknya, terletak di medan perang Kingmu, di halaman belakang bangunan kastil Kingmu, itu sangat aman. Jika tidak aman di sini, Zhu Hengyu tidak bisa memikirkan tempat yang lebih aman. Medan perang Aoki tidak hanya yang paling aman, tetapi juga penuh dengan kekuatan kayu. Aliran waktu sangat cepat. Tidak hanya cabang Willow pertama itu akan dimasukkan di sini. Dari 3000 cabang Willow di masa depan, setidaknya 1000 akan dimasukkan di sini. Selama alis Willow tidak mati, cabang-cabang Willow ini tidak akan mati. Bahkan jika dia diserang, dia akan melarikan diri ke dalam kekosongan untuk pertama kalinya. Jangan lupa, batang Willow dari 3000 garis keturunan Willow Liu Mei yang lemah mengandung kekuatan ruang. Di bawah perlindungan kekuatan ruang, hampir tidak mungkin mati. Tentu saja, jika Anda menemukan tempat yang lebih baik dan lebih cocok di masa depan. Kemudian memasukkan cabang Willow di masa lalu hanyalah masalah mengangkat tangan Anda. Setelah memasukkan cabang Willow ke kebun belakang, Zhu Hengyu tidak yakin. Di kebun belakang, Zhu Hengyu mengerahkan 3 formasi hebat. Salah satunya adalah formasi langit tersembunyi Aoki. Jalur kedua adalah formasi hebat Aoki Duntian. Sandao adalah susunan psikedelik Aoki. Saya percaya tidak perlu menjelaskan peran 3 formasi utama. Yintian adalah perbuatan tersembunyi. Escape adalah pelarian instan dari tempat ini, muncul secara acak di suatu tempat dalam jarak 1000 mil. Arai psikedelik terintegrasi dengan pemandangan sekitarnya. Bahkan jika seseorang menemukan garis depan, sulit untuk menemukannya. Selama 3 periode ini, keamanan cabang Willow ini hampir tidak ada salahnya. Jika seseorang bahkan dapat memecahkan ini, maka tidak perlu bekerja keras. Bahkan Zhu Hengyu tidak bisa melindunginya. Setelah menanam cabang Willow pertama, putaran medan perang Aoki ini berakhir. Menunggu beberapa hari, Zhu Hengyu membawa Liu Mei ke medan perang es. Di antara 5 elemen, air dapat menghasilkan kayu. Oleh karena itu, medan perang es yang dipenuhi dengan kekuatan air yang melimpah juga sangat cocok untuk kelangsungan hidup cabang Willow.
Apalagi itu sama dengan Aoki Battlefield. 1 jam ketika dunia 5 elemen dibalik adalah hari di Frost Battlefield. Setelah memasuki Frost City, Zhu Hengyu menanam cabang willow di halaman belakang menara Frost City. Perlu disebutkan bahwa, selain langit yang tersembunyi, langit melarikan diri, dan psikedelik 3 formasi. Zhu Hengyu juga menambahkan arai surya ekstra untuk menetralkan kekuatan es di luar. Lewat sini, Liu Mei memiliki 2 klon, tinggal di Frost Battlefield dan Aoki Battlefield. Cabang willow berikutnya akan dimasukkan di 2 tempat ini jika tidak ada yang terjadi. 1 cukup aman, yang kedua adalah tingkat pertumbuhannya cukup cepat. Setelah berurusan dengan masalah Liu Mei, Zhu Hengyu akhirnya siap untuk memasuki medan perang yang runtuh. Sudah lama tertunda, tidak bisa ditunda lagi. Mendengar bahwa Zhu Hengyu akan memasuki medan perang yang runtuh, Liu Mei tidak bisa duduk diam. Di masa lalu, Liu Mei tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak bisa bepergian dengan Zhu Hengyu sama sekali. Tapi sekarang berbeda. Meskipun kekuatan baju besi willow dan ruang tidak cukup untuk melindunginya, akarnya terjerat dan dicambuk, dan tidak dapat melindungi kelengkapannya, tetapi dengan kemampuan cabang willow, ia benar-benar mustahil untuk mati. Bahkan jika dia menderita pukulan fatal, dia akan langsung bertukar posisi dengan klon. Tubuh kembali ke medan perang Aoki, atau di dalam medan perang beku. Klon akan ditransfer ke posisi Liu Mei melalui kekuatan ruang untuk mengambil pukulan fatal atas namanya. Dari perspektif ini, faktor keamanan Liu Mei sebenarnya lebih tinggi dari Zhu Hengyu. Mendengar bahwa Liu Mei juga akan pergi, Zhu Hengyu secara alami tidak bisa menolak. Sedangkan untuk Dutian, saya tidak akan membawanya kali ini. Saya khawatir saya tidak akan membawanya lagi. Lagi pula, setiap orang memiliki bisnisnya sendiri. Dutian Cheng membutuhkannya untuk mengatur. Timnya sendiri juga membutuhkannya untuk memimpin. Tidak mungkin mengelilingi Zhu Hengyu setiap hari, semuanya berputar di sekelilingnya. Ini tidak baik untuk Dutian. Setiap hari memiliki hidupnya sendiri, kariernya sendiri, dan hal-hal yang harus ia lakukan. Cukup gunakan pada saat kritis. Akhirnya, babak baru medan perang yang runtuh telah dibuka. Zhu Hengyu membawa Liu Mei ke medan pertempuran tutup. Memasuki medan perang yang runtuh, Zhu Hengyu dan Liu Mei masih muncul di desa yang kosong dan bobrok. Memanggil gadis hitam, Zhu Hengyu memeluk Liu Mei dan bergegas keluar desa. Sepanjang jalan, tentara yang runtuh yang ditemui Zhu Hengyu semuanya dilewati. Setelah mengemudi selama 1/4 jam, Zhu Hengyu berhenti. Melihat prajurit yang pingsan di depan kabut abu-abu. Zhu Hengyu memanggil tubuh Dharma Suantian untuk pertama kalinya. Setelah menyerap lebih dari 30.000 kristal kekacauan, badan hukum Suantian telah sepenuhnya stabil. Pusaran kacau di Suantian juga sepenuhnya stabil. Bahkan jika dikonsumsi, itu tidak akan pernah membahayakan keselamatan jam hitam kuno. Setelah melanggar 3 pegangan ke Suantian, Zhu Hengyu juga ingin menguji kekuatan destruktif dari badan hukum Suantian, seberapa banyak ia telah meningkat. Begitu tentara yang pingsan muncul, dia melangkah kakinya dan bergegas menuju prajurit yang pingsan tidak jauh. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, badan hukum Suantian dengan cepat bertempur dengan tentara yang runtuh. Di bawah pengamatan Zhu Hengyu yang tajam, badan hukum Suantian tidak berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 3 aliran perak seperti rambut muncul di sekitar tubuh. 3 aliran cahaya perak terus beredar di sekitar badan hukum Suantian. Dengan setiap pukulan dari badan hukum Suantian, 3 ketebalan rambut perak putih tajam meledak keluar dari tinjunya. Di bawah penonton Zhu Hengyu, badan hukum Suantian tidak bertahan sama sekali, yang memungkinkan jatuhnya prajurit untuk menebas dengan pedang di tubuh. Bunga api melesat lurus dan berdentang. Namun, badan hukum Suantian bahkan tidak goyang. Langsung, saling membenturkan. Berdasarkan perhitungan Zhu Hengyu yang tepat, badan hukum Suantian melakukan 333 pukulan berturut-turut, benar-benar meledakkan Panglima Perang Yang. Dengan hanya beberapa perhitungan, Zhu Hengyu dengan cepat sampai pada kesimpulan. Dari segi kekuatan kehancuran terkandung dalam pedang kehancuran. Kekuatan destruktif dari pukulan badan hukum Suantian adalah sekitar 333 pukulan, mengalahkan tentara yang runtuh. Maka vitalitas setiap prajurit yang runtuh adalah sekitar 1000. Adapun kekuatan destruktif dari badan hukum Suantian itu sendiri. Bersama-sama, 333 pukulan kira-kira setara dengan kekuatan pedang. Setelah sedikit perhitungan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan lidahnya diam-diam. Teror, sangat mengerikan. Jika badan hukum Suantian bertarung dengan kekuatannya sendiri. Diperlukan total 333.000 pukulan untuk mengalahkan prajurit yang pingsan ini. Dan jangan lupa, petarung yang roboh juga mampu pulih. Karena itu, dalam pertempuran yang sebenarnya, saya takut tidak mungkin mengatakan kemenangan atau kekalahan. Namun, setelah berlatih 3 pedang tumbang, kekuatan destruktif dari badan hukum Suantian telah mencapai 3 runtuh. Setiap kehancuran adalah kekuatan kehancuran yang terkandung dalam pedang kehancuran. Seluruh proses pertempuran selesai dalam 5 menit. Efisiensinya 3 atau 4 kali lebih cepat dari gabungan Zhu Hengyu, Hei Mei, dan Dutian.
Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan kehancuran yang terkandung dalam pedang kehancuran itu. Kekuatan kehancuran adalah kekuatan utama untuk menghancurkan dunia. Benua kuno tandus pada masa itu runtuh di bawah pengaruh kekuatan kehancuran. Mengambil nafas panjang, hati Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk merasa bangga. Jika Anda mengolah 1000 pedang kehancuran, kemudian, Badan Hukum Suantian hanya perlu pukulan untuk membunuh prajurit yang hancur dalam hitungan detik. Hanya memikirkannya, Zhu Hengyu merasa sangat berharap. Tetapi untuk saat ini, belum lagi Zhu Hengyu tidak memiliki begitu banyak pedang kehancuran. Untuk rencana saat ini, saya masih menemukan cara untuk mendapatkan sejumlah besar kristal kekacauan. Sambil memikirkan cara, memburu para prajurit Benghuai dan mendapatkan pedang Benghuai. Dapat dikatakan bahwa antara kristalisasi kacau dan runtuh, keduanya sangat diperlukan. Setelah menyingkirkan kristal yang kacau, Zhu Hengyu mengambil napas panjang. Melihat keruntuhan kekacauan di medan perang, Zhu Hengyu menghela nafas dalam hati. Saya tidak tahu bagaimana menemukan istana bawah tanah yang runtuh, Zhu Hengyu benar-benar tidak tahu. Melihat Zhu Hengyu mengerutkan kening dan khawatir, Liu Mei tiba-tiba menyesal. Melihat Zhu Hengyu dengan khawatir, Liu Mei berbisik, "Ada apa, saudaraku, adakah yang mengganggumu?" Zhu Hengyu tidak menyembunyikannya, dan dengan jujur mengatakan kepada pikirannya sendiri. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Liu mengerutkan kening, dan kemudian mengulurkan tangan gioknya tanpa batas menunjuk ke barat laut dan berkata, "Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Dari saat saya masuk ke sini, saya merasa sepertinya ada arah kehadiran yang kuat." Ya, melihat Liu Mei dengan curiga, Zhu Hengyu berkata dengan ragu, "Ini adalah kehancuran medan perang, yang dapat melindungi semua kekuatan persepsi. Bagaimana perasaanmu?" Liu Mei menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana merasakannya, mungkin itu intuisi wanita." Menghadapi jawaban Liu Mei, Zhu Hengyu terdiam. Apa dan apa ini, bahkan intuisi seorang wanita telah keluar. Namun, bagaimanapun, sekarang saya tidak memiliki petunjuk. Sekarang Liu Mei memiliki perasaan, kemudian mengikuti arah yang dia tunjuk. Apakah itu benar atau salah dapat segera diverifikasi. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu mendesak gadis hitam, dan berlari dengan kecepatan penuh menuju posisi yang dirasakan Liu Mei di dalam hatinya. Sepanjang jalan, bahkan jika dia bertemu dengan tentara yang runtuh, Zhu Hengyu mengabaikannya dan langsung berkeliling. Akhirnya, 3 jam kemudian, Zhu Hengyu tercengang dan berhenti di depan sebuah istana bawah tanah yang tersembunyi. Saya tidak pernah berharap untuk wow. Saya berlari ke arah yang ditunjukkan oleh Liu Mei, dan saya benar-benar menemukan Benghuai di Gong. Ini luar biasa. Zhu Hengyu tidak bisa mengerti bagaimana dia merasakannya. Dari catatan perpustakaan, sangat jelas. Istana bawah tanah runtuh muncul di lokasi acak. Jika Anda ingin menemukan Benghuai di Gong, Anda harus mencoba keberuntungan Anda, atau Anda harus menemukan beberapa tim dan mencari di berbagai daerah. Karena itu, keruntuhan istana bawah tanah pada dasarnya berada di tangan kekuatan besar itu. Mereka telah membagi peta medan perang yang runtuh menjadi beberapa area. Setiap tim hanya bertanggung jawab atas pencarian satu area. Pada dasarnya, setiap kali Anda dapat menemukan lokasi istana bawah tanah yang runtuh dalam waktu seminggu. Perlu disebutkan bahwa, tidak peduli seberapa besar kekuatannya, tidak akan ada terlalu banyak tim yang dikirim sekaligus. Lagi pula, hanya 3.000 tim yang bisa dimasukkan di sini. Di bawah persaingan banyak kekuatan, bisa memasuki 5 atau 6 tim, bahkan jika membakar dupa tinggi. Mampu memasuki 7 atau 8 tim sudah dianggap yang terbaik. Mereka yang bisa masuk 10 tim sudah jarang. Namun, justru kekuatan-kekuatan besar inilah yang dapat memasuki 10 tim yang telah menyapu lebih dari 80% peluang untuk mengalahkan para jenderal. Area medan perang yang runtuh sangat besar. Itu 100 kali lebih besar dari medan perang percobaan. Pada dasarnya, area yang perlu dicari oleh masing-masing tim adalah sebesar 10 medan perang percobaan digabungkan. Khusus untuk semua orang di tim, area yang perlu dicari adalah sebesar 3 medan perang percobaan. Karena itu, dibutuhkan setidaknya 1 minggu untuk menemukan istana bawah tanah dengan lancar. Namun, jangan berpikir bahwa jika Anda menemukan istana bawah tanah, semuanya akan baik-baik saja. Menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah hanyalah awal. Daerah di dalam istana bawah tanah tidak hanya luas. Apalagi istana bawah tanah dipenuhi jutaan tentara yang runtuh. Jika Anda tidak mencekik prajurit yang runtuh ini, Anda tidak bisa mendekati prajurit yang runtuh. Ini juga alasan mengapa tim-tim besar harus menghabiskan hampir sebulan setiap kali sebelum mereka dapat membunuh para jenderal yang runtuh. 1 minggu sudah cukup untuk mencari istana bawah tanah yang runtuh. Tapi butuh hampir sebulan untuk membersihkan jutaan tentara yang runtuh di istana bawah tanah. Namun, dengan bantuan Liu Mei, Zhu Hengyu hanya menghabiskan waktu 3 jam untuk menemukan lokasi istana bawah tanah. Setelah menghitung lokasi istana bawah tanah Benghuai, Zhu Hengyu senang mengetahui bahwa ia memiliki waktu hampir sebulan untuk berurusan dengan Panglima Perang Benghuai. Pada minggu pertama, tim lain masih menyeret jaring untuk menemukan istana bawah tanah yang runtuh.
dalam 3 minggu ke depan, jutaan tentara yang runtuh dibersihkan. Setelah melihat keruntuhan jenderal, lebih mudah untuk menghadapinya. Entah Anda tidak bisa mengalahkannya, atau Anda pasti dapat membunuh jenderal yang pingsan dalam 1 hari. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu menepuk punggung gadis hitam itu dan berjalan ke istana Beng Huai. Istana bawah tanah Beng Huai disebut istana bawah tanah, bukan gua Beng Hua. Karena istana bawah tanah ini adalah struktur bawah tanah buatan manusia, bukan gua yang terbentuk secara alami. Istana bawah tanah Beng Huai terletak di tepi area inti dari medan perang Beng Huai. Istana bawah tanah yang disebut ini sebenarnya adalah tempat tentara Tibet di zaman kuno. Mirip dengan istana bawah tanah, ada total 36 di medan perang yang runtuh ini. Di setiap istana bawah tanah, ada jutaan tentara yang runtuh. Karena itu, di medan pertempuran runtuh, ada lebih dari 30 juta tentara runtuh. Para prajurit yang runtuh berkeliaran di alam liar berlari keluar dari istana bawah tanah ini. Setiap putaran kehancuran medan perang terbuka, pintu masuk ke istana bawah tanah kehancuran akan dibuka. Pertanyaannya sekarang adalah, 36 istana bawah tanah runtuh, masing-masing sangat besar. Selain itu, setiap istana bawah tanah memiliki lebih dari 10 pintu masuk. Tidak ada yang tahu pintu masuk yang mana istana bawah tanah dibuka di babak kehancuran medan perang ini. Tidak ada aturan sama sekali. Namun yang jelas, dengan pintu masuk istana bawah tanah dibuka, pemaksaan keruntuhan Panglima Perang di istana bawah tanah dirasakan oleh Liu Mei. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Liu Mei, keduanya secara akurat menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah. Namun, jika Anda pikir itu berjalan begitu lancar, Anda dapat membunuh Panglima Perang yang runtuh, itu jelas terlalu banyak. Zhu Hengyu mendesak gadis hitam untuk memasuki istana bawah tanah yang runtuh. Ruang di istana bawah tanah yang runtuh sangat besar, bahkan sangat luas. Bagian dari istana bawah tanah yang runtuh lebih dari 30 meter dan 30 meter. Bagian itu kosong. Prajurit yang pingsan di pintu masuk rupanya kehabisan, berkeliaran di hutan belantara di luar. Karena itu, setelah memasuki istana bawah tanah Beng Huai, Zhu Hengyu tidak menemukan sosok prajurit Beng Huai. Tapi setelah sekitar seperempat jam, berbelok di sudut istana bawah tanah, sekelompok tentara yang pingsan muncul di depannya. Hanya dengan melihat sekilas, setidaknya ada ratusan tentara yang runtuh di aula dengan diameter lebih dari 100 meter. Bunuh semua prajurit yang runtuh. Jelas, ini sama sekali tidak mungkin. Belum lagi, ada jutaan tentara yang runtuh di seluruh istana bawah tanah Beng Huai. Bahkan jika hanya ada 100 di depan Anda, itu tak terkalahkan. Butuh 5 atau 6 menit untuk membunuh prajurit yang rusak. Dibutuhkan hampir 10 jam untuk membunuh ratusan ini. Apalagi, bahkan jika itu terbunuh. Di istana bawah tanah, masih ada jutaan tentara yang runtuh. Bisakah Anda menyelesaikan pembunuhan? Yang paling penting adalah, tujuan Zhu Hengyu adalah untuk memotong pejuang yang runtuh dan langsung memasuki kedalaman istana bawah tanah yang runtuh dan langsung menghadapi prajurit yang runtuh. Bagaimanapun, cobalah untuk membunuh tim lain sebelum mereka mencapai posisi jenderal yang pingsan. Kalau tidak, Zhu Hengyu sendirian, jadi mengapa dia harus bersaing dengan semua orang? Awalnya, rencana Zhu Hengyu adalah untuk mendorong gadis hitam masuk, semua jalan masuk. Tapi sekarang, di aula ini, ada ratusan tentara yang runtuh. Setelah ini dikelilingi, tidak ada cara untuk bergegas. Sementara Zhu Hengyu khawatir, Liu Mei berkata, "Saudaraku, sebentar lagi kau akan mendorong gadis hitam itu dan membawa mereka ke pintu masuk aula, dan kemudian aku akan menggunakan akar pohon willow untuk membungkusnya." Zhu Hengyu tertawa gembira ketika mendengar kata-kata Liu Mei. Dengan kekuatan lemah Liu Mei, bagaimana bahkan jika 3000 akar willow terkondensasi? Bagaimana jika itu melibatkan prajurit yang runtuh? Dengan kekuatan prajurit yang runtuh, bukankah itu hanya menarik Liu Gen berkeping-keping dengan kemenangan tunggal? Namun, tidak peduli apakah Liu Gen Liu Mei dapat bekerja atau tidak, ia harus mencoba metode yang dikatakan Liu Mei. Pada saat berikutnya, Zhu Hengyu mendorong gadis hitam itu dan dengan cepat berlari ke aula gua. Sambil berlari di sepanjang jalan, Zhu Hengyu dengan cepat menarik perhatian semua tentara yang runtuh. Pada saat dikhawatirkan, ratusan tentara yang runtuh dengan gila mengejar Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak panik. Kecepatan Hei Mei lebih cepat daripada hancurkan prajurit. Meskipun kecepatan tidak memainkan peran besar di daerah yang sempit, itu berhasil setelah semua. Sambil berlari sepanjang jalan, Zhu Hengyu dengan cepat memobilisasi ratusan tentara yang runtuh di aula gua. Namun, masih agak sulit untuk bergegas ke bagian yang berlawanan dalam satu upaya. Karena hanya di antara inisiasi Zhu Hengyu, di lorong yang berlawanan ada ratusan tentara yang runtuh. Di aula dengan diameter 100 meter, lebih dari 200 tentara yang runtuh telah ramai. Tidak peduli bagaimana Zhu Hengyu bangkit, dia tidak bisa sepenuhnya mengalihkan perhatian tentara yang runtuh di sekitar jalan yang berlawanan. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam gelisah. Jika kamu tidak bisa melewati level ini,
Lalu, di istana bawah tanah yang besar, bagaimana kamu bisa menembus level yang sama, atau bahkan level yang lebih sulit dari ini? Sementara Zhu Hengyu diam-diam cemas. Liu Mei tiba-tiba membelalakan matanya, dan di antara gelombang tangan kanannya, lampu hijau menyebar dari Liu Mei sebagai pusatnya. Wow, ada sedikit suara, cahaya zamrud tenggelam di bawah tanah. Kemudian pada saat berikutnya, tentakel dengan ketebalan lengan orang dewasa keluar dari tanah. Wosh wosh, dalam suara tajam menerobos udara, akar orang dewasa setinggi lengan 3 meter, seperti tentakel gurita, terjerat ke arah tentara yang runtuh di sekitarnya. Melihat sekeliling, 3.000 akar bangkit dari tanah dengan padat. Akar sepanjang 3 meter itu dengan erat melukai kaki lebih dari 100 prajurit yang runtuh. Kepulan, kepulan, kepulan. Dalam sekejap, prajurit pingsan, yang berlari kencang, jatuh ke tanah berkeping-keping. Kemudian pada saat berikutnya, ribuan akar, seperti gurita, menjerat pejuang yang roboh yang jatuh ke tanah lapis demi lapis. Tentu saja, dengan kekuatan Liu Mei saat ini, ingin menggunakan Liu Gen untuk membatasi prajurit pingsan itu murni lelucon. Namun, prajurit yang runtuh ini hanya berlari, dan tidak memberikan banyak kekuatan. Misalnya, mobil besar Mercedes-Benz. Tiba-tiba sebuah tas kecil yang tidak mencolok muncul di bawah kemudi. Jadi apa hasilnya? Jelas itu pasti akhir dari kecelakaan mobil. Kuat, bukan tas kecil. Padahal, pemilihan waktu dan lokasi belitan sangat penting. Seorang pria berlari dengan kecepatan penuh, kekuatannya terkonsentrasi di tubuh bagian atas. Begitu kaki tiba-tiba bercampur, momentum tubuh bagian atas tidak bisa berhenti sama sekali. Jika Anda kehilangan keseimbangan, tak terhindarkan untuk jatuh. Dengan suara berderak, lebih dari 100 tentara yang runtuh dengan cepat bangkit dari tanah. Akar willow yang terjalin dengan mereka, seperti benang sutra, mudah robek, dan mereka tidak memiliki efek pengekangan sama sekali. Namun, setelah musim gugur ini, meskipun mereka dengan cepat bangkit, Zhu Hengyu mengambil keuntungan dari waktu kecil ini untuk memimpin prajurit yang runtuh di lorong itu, dan berhasil menemukan celah, dan melompat ke sisi yang berlawanan dengan kecepatan penuh. Di dalam saluran, dalam 3 hari ke depan, adegan serupa terus dipentaskan, untuk meningkatkan kekuatan akar willow. Agar Liu Gen lebih tangguh, dia bisa bertahan lebih lama. Zhu Hengyu memberikan trisula perak cerah kepada Liu Mei untuk digunakan. Liu Mei tidak bisa melawan huru-hara. Trisula perak cerah ini ada di tangannya, tongkat kerajaan dengan tanduk. Sepasang tanduk di sekitar trisula tidak perlu memantul sama sekali. Jangan bilang, dengan peningkatan Bright Silver Trident, akar willow dari alis willow terjalin, dan mereka menjadi lebih keras. Paling tidak prajurit yang runtuh sudah membutuhkan sedikit kekuatan untuk menghancurkan. Meskipun kekuatan kecil yang digunakan mungkin hanya 1000% dari kekuatan maksimum mereka sendiri. Tetapi selama Anda ingin mengerahkan kekuatan, Anda harus terlebih dahulu mengumpulkan kekuatan. Selama energi terakumulasi, sejumlah waktu akan dikonsumsi. Terutama itu Liu Jin, meski hanya ada 3000, tapi itu sudah cukup. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak perlu terlalu lama terjerat. Selama Zhu Hengyu membeli 3 napas waktu, itu akan cukup baginya untuk menemukan celah dan melewati semua jalan. Adapun bagaimana Zhu Hengyu terjerat dalam 3 hari tidak perlu mengatakan lebih banyak. Di bawah belitan akar willow alis willow, meskipun ia menghadapi banyak bahaya, ia bahkan hampir dikelilingi oleh beberapa kali. Tapi kemudian, ketika Zhu Hengyu memanggil Badan Hukum Suantian, membuka busurnya ke kiri dan kanan, dan menarik mereka dalam 2 tim. Perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Badan Hukum Suantian memimpin sebuah tim, Zhu Hengyu memimpin sebuah tim. Ditambah dengan akar willow dari alis willow, jalan ini akan mulus. Akhirnya, 3 hari setelah memasuki medan perang yang runtuh. Ketika tim lain sedang mencari pintu masuk ke istana bawah tanah Benghuai di dataran Benghuai. Zhu Hengyu telah maju dengan cepat dan tiba di area inti dari istana bawah tanah aula istana bawah tanah. Melihat itu, aula utama istana bawah tanah berdiameter lebih dari 1000 meter dan lebih dari 300 meter. Di aula dengan diameter lebih dari 1000 meter, ada total puluhan ribu tentara yang runtuh. Di tengah-tengah aula, sosok dengan helm hitam dan baju besi hitam dan pedang hitam yang tergantung di pinggang berkeliaran di aula. Melihat puluhan ribu tentara yang runtuh di aula, Zhu Hengyu benar-benar terdiam. Saya takut tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menarik puluhan ribu tentara yang runtuh ini. Belum lagi, tidak ada ruang besar untuk menampung puluhan ribu tentara yang runtuh ini. Bahkan dengan ruang yang begitu besar, mustahil untuk melaksanakan rencana ini. Tanpa menunggunya untuk memandu para pejuang yang runtuh ini, aku takut bahwa panglima perang yang pingsan akan membunuh mereka semua jalan. Jelas, untuk rencana ini, satu-satunya ketergantungan Zhu Hengyu adalah Badan Hukum Suantian. Dia perlu menemukan kesempatan untuk menempatkan Badan Hukum Suantian di sisi jenderal yang pingsan. Tahan serangan semua pejuang yang pingsan dan jenderal yang pingsan. Mengandalkan pertahanan tak terkalahkan dari tubuh sihir besi yang mendalam, head-to-head menghancurkan panglima perang sampai mati. Kalau tidak ada jalan lain.
Namun, untuk saat ini, bahkan tujuan kecil ini sangat sulit dicapai. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu tidak menemukan solusi yang cocok. Mengingat strategi yang dicatat dalam buku, runtuhnya aula besar ini tidak pernah bisa ditangani oleh suatu tim. Faktanya, walaupun waktu untuk menemukan Benhuai Digong adalah awal atau terlambat, pada kenyataannya, di setiap putaran Benhuai Dai Palace, ada 3 atau 400 tim, dan Benhuai Digong dapat ditemukan dengan lancar. Meskipun ada pagi dan sore hari dalam waktu, dibutuhkan waktu lama untuk membersihkan tentara yang runtuh di istana bawah tanah. Apalagi setelah tim depan membersihkan prajurit yang tumbang. Tentara yang runtuh yang dibersihkan akan menghilang menjadi 3.000 pesawat pada saat yang sama. Bahkan jika Anda datang terlambat, tidak ada penundaan sama sekali. Selama belum terlambat, Anda dapat mengejar ketinggalan dengan pencekikan Warlord Waraps yang terakhir. Karena itu, bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak bisa menyeret waktu ke titik waktu itu. Dengan kekuatan penghancurnya saat ini, apa yang bisa dia lakukan dengan 3 atau 400 tim, ribuan tuan yang merebut hak untuk membunuh para jenderal yang runtuh? Jika Anda benar-benar bersaing, saya takut peluang Zhu Hengyu untuk berhasil mengambil gambar terakhir tidak akan melebihi 1 dari 1000. Kesempatan untuk menjatuhkan pedang kehancuran dan peluang untuk menghancurkan armor hanya 10%. Jika Anda harus bertarung dengan tim lain dengan probabilitas 1/1000 itu, lupakan saja. Dengan probabilitas 1 dari 10.000, Anda bisa mendapatkan pedang kehancuran, atau kata-kata baju perang. Mungkin juga diperoleh melalui saluran lain. Dutian, tidak satu pun dari 3 pedang kehancurannya datang dari medan perang kehancuran. Sebaliknya, itu ditukar dengan 30% dari tanah di kota Tiandu. Selain itu, tanah yang digunakan untuk pertukaran masih di zona emas di pusat kota, area komersial. Meskipun harganya memang tinggi, itu masih merupakan metode yang efektif. Lakukan bisnis dengan baik dan hasilkan lebih banyak uang. Bahkan sama berharganya dengan pedang kehancuran, dan baju besi kehancuran, mereka juga tersedia untuk dibeli. Hanya sedikit mahal dari segi harga. Karena itu, satu-satunya peluang Zhu Hengyu adalah dalam seminggu. Mengambil keuntungan dari tim lain, bahkan lokasi istana bawah tanah tidak ditemukan, mereka membunuh jenderal yang runtuh. Hanya dengan cara ini keuntungan dapat dipastikan. Hanya, benar-benar terlalu sulit untuk menembus penghalang puluhan ribu prajurit Benhui dan sampai ke sisi prajurit Benhui. Bersembunyi di sudut yang gelap, Zhu Hengyu menatap tata letak dan struktur aula yang runtuh dengan linglung. Otak berjalan cepat berpikir. Menara jiwa. Dengan pikiran, Zhu Hengyu menunduk dan mengaku pada Liu Mei. Mendengarkan permintaan Zhu Hengyu, Liu Mei berulang kali mengangguk dengan wajah serius. Anda tahu, masalah ini terkait dengan kehidupan dan kematian Liu Mei, dan juga untuk kelangsungan hidup Zhu Hengyu. Hal ini sama sekali tidak ditoleransi. Setelah penjelasannya jelas, Zhu Hengyu menepuk pundak Liu Mei dengan penuh semangat, dan kemudian terbang ke dahi gadis kulit hitam itu, dalam satu tanduk. Betul sekali. Klakson bertanduk satu ini adalah menara pertolongan jiwa. Ide Zhu Hengyu juga sangat sederhana. Ini untuk membiarkan gadis kulit hitam meluncurkan pukulan pembunuh dan menembak unicorn keluar. Unicorn yang tajam melintasi jarak 5 atau 600 meter, dan menabrak saat Panglima Perang runtuh. Zhu Hengyu, yang telah melarikan diri ke menara penindasan jiwa, bisa segera mengaktifkan menara penindasan jiwa dan menahan Panglima Perang yang runtuh ke dalam menara. Dengan cara ini, bahkan jika ada lebih banyak prajurit runtuh di sekitar itu tidak berguna. Diblokir oleh menara penindasan jiwa, mereka tidak bisa memasuki ruang di menara penindasan jiwa sama sekali. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat melepaskan badan hukum Suantian dan mengalahkan Panglima Perang sendirian. Setelah Zhu Hengyu melarikan diri ke menara penindasan jiwa. Setelah menarik napas panjang, Liu Mei dengan gemetar mengulurkan tangannya, membelai gadis hitam itu dan berkata, "Gadis hitam, bidik pria besar itu dan luncurkan pukulan membunuh." Mendengar perintah Liu Mei, gadis hitam mengangguk lalu menundukkan kepalanya dengan tajam. Melihat sekeliling, di dahi gadis hitam itu, unicorn yang tajam bersinar dengan cahaya yang tajam. Akhirnya, jeritan keras terdengar dari dahi gadis hitam itu. Dalam sekejap, sinar cahaya ungu langsung melintasi jarak 5 atau 600 meter, menuju pusat balai Benhuai. Panglima Perang Benhuai yang tinggi melewatinya. Melihat cahaya ungu, akan menembus Panglima Perang yang runtuh. Pada saat berikutnya, jenderal perang yang pingsan menghunus pedang di pinggangnya seperti kilat dan menebasnya. Dentang. Dalam suara dentang keras, keruntuhan pedang Panglima Perang menabrak tanduk tunggal. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Saat menara pengontrol jiwa dihancurkan, Zhu Hengyu langsung mendesak menara pengontrol jiwa. Di antara gelombang energi iblis tanpa batas, unicorn yang tajam bangkit saat melihat angin. Dalam sekejap itu berubah menjadi pagoda 9 lantai dengan diameter 30 meter dan tinggi 100 meter. Sebelum jatuhnya Panglima Perang kembali ke akal sehatnya, pagoda besar itu diikat dan dikunci di dalam menara. Bahkan, Panglima Perang yang pingsan juga berusaha menghindarinya. Akibatnya, pagoda itu tertekuk terlalu kencang. Kedua, diameter pagoda terlalu besar, lebih dari 30 meter.
Ketiga, di bagian bawah pagoda ada kekuatan traksi yang besar. Di bawah kombinasi ketiganya, tidak ada jalan keluar dari keruntuhan perang. Selain ditahan, tidak ada kemungkinan lain. Setelah berhasil menahan Panglima Perang yang jatuh ke Menara Kebangkitan Jiwa, Zhu Hengyu menghela nafas lega. Berdiri di lantai 9 Menara Kebangkitan Jiwa, tampak jauh. Seperti yang Anda lihat, Liu Mei menunggangi gadis hitam itu dengan ekspresi khawatir, dan melihat ke sini. Setelah melihat pagoda berhasil menahan Panglima Perang yang pingsan, ekspresi Liu Mei penuh sukacita. Perasaan gembira meluap di wajah yang lembut. Setelah mengkonfirmasi keselamatan Liu Mei, Zhu Hengyu segera memusatkan perhatiannya pada Panglima Perang yang runtuh di lantai pertama Menara Kebangkitan Jiwa. Hancurkan Panglima Perang, dengan kekuatan hancurkan. Karena itu, semua hukum tidak berguna untuk jatuhnya Panglima Perang. Setiap hukum yang menyentuh tubuhnya akan langsung dihancurkan oleh kekuatan kehancuran. Tapi, menara penekan jiwa ini bukan kekuatan hukum. Ini adalah kandang yang kokoh. Jika Anda ingin keluar, Anda hanya dapat menabrak pagoda 9 lantai sepanjang jalan dan pergi dari pintu keluar di atas menara. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, Panglima Perang yang runtuh di lantai pertama Menara Pemurnian Jiwa melihat sekeliling dengan kosong. Melihat sekeliling, dia tampak berada di labirin besar. Hanya ketika Anda menemukan jalan keluar yang tepat, Anda dapat memasuki level berikutnya dari Menara Kebangkitan Jiwa. Tapi segera, Jenderal Beng Bingzan dengan kasar mengangkat kepalanya ke langit, dan meraung dengan liar. Zhu Hengyu tahu bahwa Panglima Perang yang runtuh ini menggunakan teriakan untuk memanggil puluhan ribu tentara yang runtuh di sekitarnya. Namun, sangat disayangkan bahwa dinding Menara Kebangkitan Jiwa memblokir puluhan ribu tentara yang runtuh. Tepat sebelum Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dengan jijik, adegan tiba-tiba muncul. Dengan deru jenderal yang pingsan, arai gosip di lantai pertama Soul Refining Tower runtuh dalam sekejap. Di dalam labirin, dinding hantu menghilang sepotong demi sepotong. Hanya dalam beberapa napas, seluruh labirin hantu di lantai pertama Menara Supresi Jiwa benar-benar runtuh. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa tidak tertegun. Betulkah, satu-satunya cara untuk berurusan dengan tentara di medan perang kehancuran adalah dengan menghancurkan mereka dengan serangan kekerasan? Semua undang-undang tidak dapat berlaku. Kekuatan kehancuran secara alami menahan kekuatan semua hukum. Jika Anda ingin membatasi keruntuhan prajurit melalui formasi, itu jelas terlalu banyak. Tapi untungnya, meskipun lingkaran hantu rusak, menara pelega jiwa ini bukan hantu. Ini kandang sungguhan. Sambil memikirkannya, Zhu Hengyu memanggil Badan Hukum Suantian, menghalangi pintu masuk ke lantai 2. Jika Anda ingin masuk ke lantai 2 Menara Rehabilitasi Jiwa, Anda harus mengalahkan Badan Hukum Suantian. Pada saat Badan Hukum Suantian muncul, perang yang runtuh akan bergerak. Dalam sekejap, Panglima Perang yang runtuh berubah menjadi hantu dan melompat menuju Badan Hukum Suantian. Dalam suara dentang yang lantang, Badan Hukum Su mengalami setidaknya 20 atau 30 pukulan hanya dalam satu napas. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, seluruh tubuh Badan Hukum Suantian dipotong menjadi bunga api. Meskipun Zhu Hengyu memiliki kepercayaan mutlak pada Badan Hukum Suantian, tetapi masalah ini sangat penting, Zhu Hengyu tidak akan mati rasa jika dia tidak bodoh. Lagi pula, prajurit yang pingsan ini sangat terkenal. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh beberapa orang. Terutama tingkat kekerasan dari serangan badai ini barusan membuat rambut Zhu Hengyu menakutkan. Badan Hukum Suantian ini terlalu penting. Setelah Badan Hukum Suantian dihancurkan, kemudian, pertama-tama, Zhu Hengyu benar-benar kehilangan tubuh tempur sempurna dewa. Kedua, Zhu Hengyu kehilangan jam hitam kuno. Sekali lagi, Zhu Hengyu kehilangan dunia kecil di jam kuno hitam. Dapat dikatakan bahwa begitu tubuh Dharma Suantia memiliki masalah, Zhu Hengyu pada dasarnya sudah berakhir. Di bawah hilangnya latar belakang, dia tidak akan pernah mencapai level tertinggi. Setelah Badan Hukum Suantian runtuh, pilihan terbaik Zhu Hengyu adalah menyelesaikan masalah. Hanya dengan reinkarnasi dan istirahat Anda dapat mencapai kondisi tertinggi. Badan Hukum Suantian sebenarnya adalah kehidupan Zhu Hengyu. Setelah tubuh Dharma Suantian hilang, bahkan jika Zhu Hengyu masih hidup, dia sudah mati. Oleh karena itu, saat dia melihat Badan Hukum Suantian, dia menderita puluhan tebasan. Zhu Hengyu segera menyuntikkan kesadaran ilahi ke dalam jam hitam kuno untuk memeriksa situasi. Di bawah deteksi tegang Zhu Hengyu, segala sesuatu tentang jam kuno hitam muncul di hadapan Zhu Hengyu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby